pilas-pilas. Bebas ya, apa yang bagus-bagus? Yang bagus. Kalau yang busuk juga bisa dipakai. Nanti untuk POC cuma pupuk organik cair ya. Tapi untuk UPG sama-sama cair tapi dia. Nah, di sini POC iki rasa dikumbah. Oh. Nah, niku Leri napa? Nggih, Leri. Ya, kurang. bedanya itu. Sakit kan dicuci dulu. Ya boleh kan ngumpulin gini Bu, cuman ya itu tadi belum tahu. Sampai yang ada gini. Oh iya, siap-siap. Jadi lain cara. Berarti kayak Kulit gedang itu. kayak saya ngapik mungkin dulu ya berarti ya. Bahan organik yang untuk membuat ekoensi. Lebih bagus. Ini yang penting pokoknya seger, belum busuk, terus tidak berulat, tidak berminyak, tidak dimasak dan tidak kering lah. Kulitnya nggak masalah. Ini buah yang sudah afkir, tapi belum busuk ta. Ini buah yang untuk apa tadi? Buah yang untuk bahan organiknya. Organik. Iya. Harus dicuci juga ya, Pak? Iya, harus dicuci karena untuk pembuatan ekoenzim itu Nih. dari buah yang masih bagus, belum membusuk dan bersih. Apakah itu harus terbebas dari bangsa bakteri? Iya, harus terbebas dari ini loh, makhluk kecil. Harus jambu. Bukan, Oke, buahnya. minimal 5 macam buah minimal. Jadi harus banyak Jenis atau banyak? banyak jenisnya. Banyak jenis ya. Ini semakin banyak semakin bagus. Kenapa? Ya karena enzimnya semakin banyak. Kalau satu jenis Iya, enggak kuantitasnya banyak, Betul, memang harus banyak macamnya biar ya minimal 5 macam buah itu tadi. kalau seperti ini bisa di clear dengan desinfektan, kira-kira mampu nggak nanti ketika menemukan bakteri karena selanjutnya? itu untuk desinfektan. Sebelumnya ini kan harus bersih dulu. Biasanya bisa. Oh iya, jadi kalau untuk pertanian dia Dia nggak usah dicuci nggak apa-apa. kayak cepat. Bagusnya sih Dicuci tapi busuk bisa. Nah ini saya nah, Itu apa, Pak? lah ini ekoenzimnya. Untuk Lah untuk misalnya luka. Desinfektan. Nah misalnya ini luka, misalnya kan ketiak bau bisa. itu wanginya apa, Pak? Aromanya apa? Ini karena bekas pewangi, Oh. nah langsung dimasukkan aja. Nah cukup di bawah aja. Nah di bawah. Apa? Nanti botolnya tak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para matur dumateng Bapak Ibu sedaya ingkang hormati,
Saderengipun kula matur lan ngaturaken acara injing menika, kula pribadi nyuwun pangapunten mbok sak mangke anggen kula nderekaken acara menika kirang menuju prana tungkang suami kula matur amargi niki MC dadakan niki. Sejatosipun pihak panitia sampun nyiapaken MC amplopan niki jane niki. Ringko wau dalu kok piyambakipun ngabari bilih boten saged nderek amargi wonten perkawis ingkang langkung wigati. Dumateng ngarsanipun Bapak Lurah Kelurahan Panjangrejo, dumateng ngarsanipun pimpinan Majelis Wakil Cabang Kapanewon Pundong ingkang dipun hormati dan sedaya tamu undangan ingkang kula hormati NU lan LPNU bidang perekonomian NU ugi ingkang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wonten ngersanipun Bapak Lurah ingkang saged kinabekten. Wonten misanipun Bapak Asrofi minangka saking BPP ingkang satu kinabekten ugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Datang ngarsanipun sesepuh sepuh ingkang satu dihormatan ugi datang ngarsanipun Kiai Warsono ingkang kalau hormati ugi kalau dereki datang ngarsanipun Ketua LPNU lan sedaya anggotanipun ugi hormati Padukuh Pak RT, Pak Kaun, Bapak Ibu, sedaya tamu undangan ingkang kula hormati ugi Ibu Bapak BPP, Pak Asrowi ingkang kula hormati lan sedaya kemawon ingkang boten saged kula setunggal-setunggalipun ingkang kula hormati. Saderengipun monggo kita tansah mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Awit saking berkah sehormatipun kita saged makempal wonten dalemipun Pak Haji Asrowi Ashari Ansori masyaallah kanthi wilujeng wonten karangan setunggal menapa amin. Salawat dan salam mujahadah datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita setuju tansah bantu salatipun wonten yang kiamah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, nyuwun sewu kula benar matur dhateng ngarsanipun badan sami kula atas nami pemerintah Kelurahan Panjangrejo atas nami pribadi ngaturaken agung panuwun wontenipun pelatihan pembuatan pupuk organik wonten undangan niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim. Alhamdulillahi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Boten sanipun Bapak Lurah kula hormati. Sanipun Bapak Ibu mugi hormati Bapak RT, Bapak Prokes, sedaya hormati. Sanipun pengurus di samping jajaran RWJNI Pundong maupun Tampiliyah NU Kabupaten Pundong yang hormati pengurus bidang perekonomian pertanian yang kula hormati, ibu-ibu saking relawan saking Bantul yang hormati, Bapak Ibu sedaya menghormati dilangkung dari Bulbek menyebut Bapak Haji Ansari Asari kula ngayakaken monggo sareng saderengipun matur munjuhaken syukur ngurusaken maturna dari Allah Subhanahu wa taala yang sampun paring pamrih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak MWJNU Kecamatan Pundong, Bapak Lurah Panjangrejo, Bapak Dukuh Krapyak Wetan J. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya berupa nikmat kesehatan, iman kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di sini dengan niat tolakul ilmi ya. Perkenalkan, kami dari Ekoenzim Nusantara Kabupaten Bantul, kebetulan saya ketuanya, dan beliau Ibu DRA Niken juga tim ahli dari Ekoenzim Nusantara Bantul yang nanti akan mengajari panjenengan semua tentang pembuatan pupuk organik. Kebetulan saya juga napungi keluarga Nahdiyin, jadi di keluarga sendiri. Saya istri dari Bapak Haji Murtado, pengurus J Panda. Kebetulan juga di Ekoenzim Nusantara. Terima kasih sekali waktunya yang diberikan kepada kami. Semoga nanti ilmu-ilmu betul-betul bisa dimanfaatkan, bisa dipraktekkan di lahan panjenengan semua, karena pupuk organik itu luar biasa, manfaat dari ekoenzim itu luar biasa sekali, bahkan sebenarnya lebih bagus dari kimia, karena kita panjenengan sebenarnya persor efek dari bagaimana kalau kita terus-menerus mengkonsumsi yang ada kimianya itu di tubuh kita akan efeknya sangat tidak bagus. Mila menika kula nggih napa nggih niki bahasane malah gaduh-gaduh. Kula wong Bantul ning mboten saged matur wa taala atas kemudahan yang sudah diberikan, kesempatan yang sudah diberikan kepada kita semua untuk berkumpul hari ini dalam keadaan alhamdulillah yang terbaik. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah saya bisa sowan ke Krapyak Wetan, Panjangrejo. Alhamdulillah matur nuwun kepada panitia yang sudah mengundang kami. Insya Allah pagi ini akan berbagi pengetahuan saja. Saya tidak terlalu ahli, Pak. Juga sedang belajar.
Kalau dalam hal praktek pertanian mungkin saya kalah jauh dengan Pak Tarjo, dengan Pak Slamet yang mengurusi TPS 3R yang, nah ini kita saling belajar sih. Saderengipun nyuwun pangapunten menawi bahasa ingkang kula angge matur panjenengan sedaya kacau balau nggih, campur aduk, minta izin untuk dimaklumi nggih, amargi menawi Bu Salis menika bisa berbangga orang Bantul asli. Kula jane Bantul asli Pak, ning Beboro sampai SMP karena bapak tentara, jadi berkeliling mulai dari Semarang, saya lahir di Semarang, terus lama di Kartosuro, kemudian keliling sampai pulang ke sini SMP, terus sih tonggo-tonggo dora kenal. Padahal ning kene wis ke tahun 80 awal. Nah, untuk pagi ini alhamdulillah diberi kesempatan untuk berbagi pengetahuan mengenai pengolahan sampah organik yang akhirnya nanti kita akan manfaatkan untuk pertanian organik, yang itu sebenarnya adalah kebutuhan primer kita semua karena ini adalah mencukupi pangan. Jadi kebutuhan primer kita untuk mencukupi pangan, kemudian nanti ini bisa dikembangkan juga dari hasil pengolahan sampah organik ini untuk keperluan yang lain-lain. Nah, untuk pengolahan sampah organik ini sebenarnya tidak hanya ekoenzim ya, tetapi sangat banyak. Tahun 2008 saya memulai percobaan untuk mengolah limbah dari peternakan, waktu itu di Donotirto Kretek Pak, kerjasama dengan Gapotan Andini Birawa, Pak sinten iki sing cedak TPS 3R ingkang segerahnya yang pertanian organik menika. Jadi kalian Pak Cariipun waktu itu kita membuat kompos bokasi, memanfaatkan kotoran sapi yang waktu itu jumlah sapinya itu sekitar 60. Kalau rata-rata 20 sampai 25 kilo per sapi per hari, itu berarti kan jumlah kotorannya sudah besar sekali. Pada saat itu ada kebijakan bupati, kotoran sapi nggak boleh keluar dari Bantul, ngaten nggih, berarti kan dipaksa untuk diolah. Nah akhirnya diolah lah. Nah kalau diolah begitu, kita kemudian tergantung kalian menapa aktivator Pak. Waktu itu kita mengenanya waktu itu mengontene EM4 bio Star Bio, Star Dek yang padat, Bio 2000 itu yang padat, EM4 itu yang cair nyatanya. Nah regine awis harganya cukup mahal waktu itu. Terus kami percobaan menggunakan kotoran itu, coba bikin bibit sendiri. Waktu itu per liter aktivator itu dibelinya 35.000 Pak, tahun 2008-2009 menikah. Terus kita bikin sendiri, bikinnya berapa? Pakai drum 100 liter Pak. Modalnya nopo? Aming mendek saking kotoran yang saking kandang. Saya hanya menambahkan beberapa bahan sing sakniki panjenengan kenal sebagai PGPR. Di antaranya saking akar bambu, akar rumput-rumputan. Panjenengan menawi presor akar rumput-rumputan menika ora ana sing nyiram, ning nek ketiga mungkin gundul nggih, tapi begitu hujan muncul lagi. Kenapa? Karena dia bisa hidup. Bisa hidupnya karena ternyata dibantu oleh mikrobia niku PGPR menika plant growth PR, promoting rhizobakteri. Jadi bakteri-bakteri yang ada di perakaran yang memacu pertumbuhan tanaman. Nah itu yang sekarang kita manfaatkan. Jadi, tapi kados ingkang pun ngendikaken wau, kok nek garap pertanian organik nganggo pupuk organik, pestisida organik kok do males. Janjanipun menapa Pak? Menawi alasan utamanya menapa Pak? Paling-paling setunggal, males. Nggih ta? Males. Yang kedua, mules.
mulese napa? Lah jijik gitu jenes, becek, bau ngaten nggih. Terus napa meleh alasan yang lainnya? Mek niku nggih. Sementara nek pupuk kimia menika diberi hari ini besok pagi sudah hijau. Ngaten nggih umumnya begitu. Kalau pupuk organik niku lama. Nang penjenengan menawi preso nyun sewu ini agak ekstrim. Saya itu tahun 2010 sampai 2011 itu langganan klinik hemodialisa RSUD Panembahan, Pak. Ibu saya cuci darah seminggu 2 kali. Bednya awalnya itu masih 20, waktu itu tuh ditambah 20 lagi, shiftnya itu seminggu itu pagi, siang, malam. Ngaten ya, karena untuk 1 kali cuci darah itu 4 jam. Jadi dibagi satu hari itu 3 shift. Seminggu itu paling tidak dibagi 2. Berarti sudah ada 6 shift, Pak. Karena nek ibu tindak Rebo nanti balik lagi Sabtu ngaten niku. Ternyata sekarang bednya sudah tambah lagi, Pak. Kok pasiennya ora tambah sudah ya? Dan yang mengerikan waktu itu, anten pasien itu umur 9 tahun. 9 tahun, Mak. Kalau tangleti ibuke udah berapa lama? 2 tahun. Dari umur 7 tahun dia sudah berlangganan klinik cuci darah. Apa sebabnya? Nyun sewu. Nek ditakoni, sing paling salah sinten? Maaf, ibunya. Kalih bapak. Kalih bapak. Soalnya napa? Maringi maem dari bahan yang dia tidak yakin nggih berase waton tuku sing putih ya. Gitu. Gulane mesti tuku sing putih banget, nek sing kuning emoh elek ngaten menika. Padahal yang putih-putih tadi biasanya karena bahan kimia, Pak. Beras menika diselep diputihke niku saged. Gula pasir nek sing MK kuning menika kersa mboten panjenengan. Itu lebih aman daripada yang diputihkan, karena diputihkan menika dirafinasi, diputihkan itu ditambahi bahan berklorin, Pak. Padahal klorin niku racun kanggone awake dhewe niku racun. Sementara kita suka yang diputih-putihkan nggih, baju diputihkan. Niku nggih ngangge Baiklin, padahal pemutih gula niku Pak asline ngangge bahan sing seperti Baiklin. Kita nggak tahu saja, nggih. Nah, kemudian kalau yang bahan pangan utama kita ya sembako itu maaf nggih, sebagian besar itu sudah napa nggih sekarang ini sudah diragukan. Tanggal 21 Desember kemarin saya dengan tim komunitas ekoenzim Bantul itu ke Ngablak, Pak, Magelang, Giri Rejo, Ngablak, Magelang, untuk memberikan pelatihan yang hampir sama. Waktu itu pengolahan sampah, tapi ada yang macam-macam dia mboten namung ekoenzim, tapi ada juga bikin pupuk cair dari yang sampah yang sudah busuk. Kemudian sampah yang masih segar bisa dibikin yang ekoenzim, kemudian ngolah pemper juga macam-macam ngaten. Nah, kula matur kalian Pak Lurah, kalian panitia itu enak nggih teng mriki gitu. Mau bikin apa, ini sayuran siap. Kan subur sekali nggih, Mas. Terus kalau mau bikin ekoenzim cari aja sayuran yang masih segar itu masih. Ternyata napa ngerti kali. Bu mriki niki nek kon maem sing hasil kebon niku do mboten purun lho. Hasil kebun sendiri mereka nggak mau. Kenapa? Niku sok marake nggih. Ada yang sangat sensitif tuh nek dahar hasil kebunnya sendiri malah sakit. Estu niku Pak niki Bu Salis yang saksinya juga. Ngendi kok ngeten menika. Kenapa? Lah kok pripun Pak? Lah niki pun kimia tok Bu ngeri. Kentang napa meleh Bu, stroberi ini awake dhewe kan seneng nggih, gede-gede atau resik-resik itu, tapi bahaya itu, Pak. Karena pupuknya pakai kimia, pestisidanya pakai kimia. Kok mboten dicoba organik dong, mboten telaten. Kenapa? Dikei pupuk organik, kei pestisida organik tetep do bolong-bolong. Saniki kula nek nyuwun prisa panjenengan, ngeten. Menawi kula gadah sayuran kangkung, sawi napa-napa. Yang satu niku mulus, Pak, bersih ngaten. Yang satu bolong-bolong. Panjenengan mundut yang mana? Estu Pak Tarjo. Pak Tarjo pun pinter. Pilih sing bolong. Kenapa?
Lah niki sing alus niki wau uler ora doyan kok malah menungso doyan. Ngaten nggih niku ekstreme ngoten niku Pak. Sing bolong-bolong niku nek uler mangan berarti aman. Nggak ada pestisida yang buat matiin dia toh. Ngaten toh Pak. Nah, niku logika itu sayangnya selama ini tidak kita pakai. Lah wong uler ora doyan kok awake dhewe malah doyan. Tuku nek ning supermarket keren nggih Pak nggih. Wah, gitu nggawa anu saka supermarket gede, saka hipermarket gitu. Padahal itu racun semua. Nah, saat ini kersa mboten panjenengan kembali ke alam, kembali menjadi sehat dengan cara menggunakan hasil yang sudah disediakan oleh Allah di sekitar kita dengan gratis. Niku wau sing diaturke Pak Slamet, gratis niku bahannya ini semua gratis, Pak. Nggih. Ini buah-buahan wonten sik ngendika, lha kuwi buah isih apik gitu, apel sih mulus. Niki saking depo buah, saking kios buah, Pak. Niki afkiran. Saya nggak bayar. Asal sudah mau tutup, sing pun BSBS niku kan pun didhewekke. Pun kula angkut kabeh niku, Pak. Mengke tinggal sing busuk-busuk dipisahke, ampun dibuang, masuk komposter. Komposternya monggo ajeng jugangan boleh. Sing penting tertutup nggih, mboten nonton lalat, mboten nonton coro, mboten nonton tikus, ngoten nggih, tertutup. Pripun carane monggo ditutup ngangge ini umumnya jugangan apa mboten ditutup? Nggih ta? Nah, lalere deh, mungkin nek wonten lalat hijau masuk rumah marake penyakit nggih. Nah, itu harus ditutup ngangge terpal napa ngangge napa? Manut. Ngangge ember tumpuk saged, ngangge bak komposter nggih saged. Menawi wonten TPS 3R-nya panjenengan pakai bikin komposnya? Digiling terus diumbar. Nah, niku saged, Pak. Artinya apa? Ini nih tempat ini kan mboten sah nyewa. Kenapa kita nggak mau bikin? Rebek Bu, kangelan Bu, deyek-deyek. Ngaten nggih, keluhannya selalu seperti itu. Padahal kalau pupuk kimia itu memang sing ngrekoso pabrik ning pabrik entuk duit luwih akeh. Panjenengan mboten deyek-deyek nggih ning panjenengan kan tumbas terus dinaiki panjenengan pun mboten saged protes. Nggih ta? Sakniki carane protes pabrik niku yuk beralih 1000% ke organik. Kersa mboten? Siap mboten? Sing siap ampun Pak Tarjoto. Kedah siap Pak. Mau nggak mau, suka nggak suka, demi keluarga juga, demi masyarakat yang lebih sehat, kembali ke organik. Dereng ngerti carane Bu? Monggo. Saat ini untuk sementara kita akan mengolah sampah buah-buahan dan saya yang masih segar. Besok lain waktu mungkin kita akan olah sampah yang sudah busuk. Intine ampun dibuang. Apalagi niki cedak kali opak gede. Awal tahun kula penyuluhan wonten dusun Soko, Pak. Nyebrang kali mereka gitu. Sami gitu. KBT-nya juga bikin apa menika bedeng-bedeng sayuran. Mboten ngertos sakniki kados napa karena udah agak lama mboten suwan malih gitu. Nah, ini nanti kita bikin begitu. Nggih. Nah, ekoenzim yang mau saya kenalkan, ekoenzim menika menapa? Larutan organik multifungsi nggih Pak nggih. Kok ana sing kuning ana sing ireng. Panjenengan mau dibagiin ingkang kuning napa ireng? Ireng nggih. Mboten napa-napa niki fungsine sami. Nggih. Niki kok dadi kuning ketek enak sing kuning nggih, Pak. Nek niki mboten oleh diunjuk lho niki. Nah, niku perbedaane namung saking niki, Pak. Sing kuning niki saking gula Jawa napa aren napa madu. Sementara sing ireng niki ngangge molase atau tetes tepung. Fungsinya sama semua sebagai sumber gula. Niki mboten pupuke lho niki. Tapi ini hanya sumber gula untuk memacu mikrobia ini nanti mengolah, memfermentasi buah-buahan niki jadi barang yang bermanfaat. Nah, untuk ekoenzim nanti kita hanya butuh 3 bahan aja. Satu yang mau kita ambil enzimnya, niki saged buah-buahan, saged sayuran, mboten sasing apik Pak, kulitnya boleh. Batang-batang sayuran niki nggih angsal gitu. Syaratnya cuma satu, masih segar, tidak busuk, tidak berulat nggih. Nek wonten ulate dibuang. Didhewekke masuk ke komposter. Satu, syaratnya
masih segar, tidak busuk, tidak berulat. Yang kedua tidak dimasak. Yang ketiga tidak berminyak. Yang keempat tidak kering. Pun kemutan mboten. Segar, nggih, tidak dimasak, tidak berminyak, tidak kering. Nggih, mengke nek ibu nggodhog pisang, pisangnya didahar, kulitnya saged dingin damel mboten? Mboten, karena dimasak. Ning nek ibu damel pisang goreng, pisangnya dimakan, kulitnya masih bisa digunakan karena masih segar, tidak dimasak. Nggih, ngaten nggih, dados paham nggih. Nah, ini bahannya hanya itu, kulitnya nggak masalah, yang penting dicuci bersih. Soalnya napa mungkin tidak kontaminasi kenging jamur. Bahan yang kedua sumber gula. Sumber gula mereka macam-macam menurut kantong kita. Mau yang paling murah tetes tebu ini sekilo cuma 4.000 5.000. Nggih. Atau penjenengan ini kalau ini kan gula tebu. Gula tebu nek sing bentuke lain anten mboten Bu? Anten. Misalnya gula merah tebu. Anten wong meres tebu nika itu bisa dipakai Pak, tapi dimasak dulu, diilangi, dikurangi airnya dulu. Sehingga jadi kados kristal. Atau kados napa gula Jawa nika jadi kental-kental ngoten nika nggih. Atau gula merah gula pasir yang masih kuning Pak, yang masih asli, yang MK itu bisa. Yang kedua itu gula kelapa, monggo panjenengan mau pakai niranya, mau pakai gula batunya begini saged ngaten nggih. Yang ketiga bisa gula aren, gula nipah, gula napa menika siwalan saged. Yang berikutnya bisa madu, tergantung harga. Nggih, sing kula urutke wau sesuai harga. Paling murah molase 4.000 5.000, gula Jawa niki nggih paling 24.000, gula aren paling 28.000, nek madu 270.000. Nah, tuh malah pun to Pak, siap. Dari buangan toko masih bulan 4, berarti masih 3 bulan. Kalau cuma untuk seperti ini itu tidak ada kadawarsonya. Nggih. Lah sip tawarannya Pak Slamet pun elok niki. Kalau bisa disambut nggih. Karena sebenarnya kalau madu itu bisa dipakai nek niki mengke ekoenzim sing ngeten iki sing panjenengan asta itu kan nggak boleh diminum Pak. Alasannya air bersihnya itu cukup pakai air keran. Yang mungkin yang saya iso marake diare. Mboten bersihnya, mboten bersih betul secara kimia, biologi, fisika niku mboten bersih betul. Meng secara fisik aja bersih namun mboten niku. Itu satu, airnya enggak terjamin sehatnya. Yang kedua, buahnya menika saking kulit buah, saking napa menika bahan-bahan yang mungkin masih mengandung tanin, getah dan lain sebagainya yang tidak bagus untuk kesehatan. Dan kemudian gulanya juga kalau dari molase saja yang sewu ini higienisnya kan nggak terjamin nih. Nek teng penampungan teng maduke semua niku ya wis campur aduk ngoten niku warna-warna ngoten niku. Karena bahannya tidak jelas higienisnya jangan dikonsumsi. Jangan dikonsumsi. Tapi kalau yang mau bikin yang bisa dikonsumsi untuk obat, niku yang pakai madu tadi. Buahnya jangan yang kulit, tapi yang bagus. Jadi dionceki. Nah, terus gulanya pakai yang madu, airnya pakai yang demineral atau yang air aquades, Pak. Nah, jadi secara fisik, kimia, biologi airnya memang benar-benar bersih, nggak ada kuman, gitu, nggak ada bahan padatan terlarut. Secara kimia nggak ada bahan beracun, itu bisa nanti dikonsumsi. Nah, ini bahan hanya 3 macam ini secara dasarnya. Untuk ukurannya itu adalah 1, 3, 10. Satunya menika gula, 1 bagian itu gula, 3 bagian itu bahan organik atau buah-buahan atau sayuran tadi, yang 10 itu yang airnya. Saking 10-nya itu dasarnya napa? Nek panjenengan bikin ekoenzim 10 liter, berarti bahan organiknya panjenengan butuh 3 kilo. Gulanya panjenengan butuh 1 kilo. 1/10 dari 10 liter, 10 liter ini ditimbang 10 kilo. 1/10 dari 10 liter adalah 1 kilo. Terus 3/10 dari 10 liter adalah 3 kilo. Tapi nanti niki prakteknya kula ngangge wadah sing 5 liter. Berarti kita nggak akan bikin ekoenzim yang 10 liter toh.
Pinten nih ajeng damel. Boten 5 liter karena nanti kalau airnya kita kasih 5 liter niki mbludak. Kita berinya hanya 60%. 60% dari 5 liter pinten? 3 liter. Ya, 3 liter. Jadi ini kita. Nah, 10 bagiannya itu ada 3 liter atau 3 kilo. Berarti 1/10 bagiannya 300 gram. 3/10 bagiannya adalah 900 gram. Niki pun kula timbang ben gampang. Ngeten nggih. Nah, caranya gampil, Bang. Panjenengan hanya siapkan ini air. Ini 3 liter, Pak. Nggih ben gampang kula ngangge ini botol ini 3 liter. 3 liter itu 10 bagiannya atau 3 kilo nggih. Terus sebelum dimasukkan buahnya kita campur dulu gulanya. Menawi gula Jawa, panjenengan pakai gula Jawa ini disisir minum. Disisir terus dilarutkan dulu. Nggih. Kalau kita mau pakai molase, ben kabeh pakai molase mawon nggih, Mas. Disisir nggih. Niki dilarutkan dulu. Niki nek disok, ngeten iki nyun sewu. Ini disok ngeten, kental banget niki. Niki nek boten dilarutke, nanti selesai fermentasi 3 bulan, niki tetep mendatang ngisor. Nggih, jadi niki kudu dicampur, kudu dilarutke. Nah, punten nek nang motorin napa? Apet. Buahnya juga sudah dicuci ya Pak. Terus dirajang kecil-kecil. Makin kecil makin baik. Ning ampun di jus, ampun di blender. Soalnya nek di blender mungkin dadine kados jus kental tok. Nggih, mungkin nek diproses besok untuk mengambil koenzimnya betul saged kental terus. Nggih. Jadi niki dirajang mawon. Makin kecil makin baik. Kenapa? Karena dari daging buahnya itu isinya itu bisa keluar. Nah, kita kan memanfaatkan enzim-enzim yang ada di dalam buah ini. Nah, ini nanti kalau ini sudah larut, sudah campur, sudah yakin campur, ini tinggal dimasukkan. Tinggal masukkan. Ini tergantung letraten, Pak. Napa ngirisi buah makin kecil makin baik. Niki terus diremes-remes, maksudnya supaya niki lho Pak, dagingnya ngeten niki nggih saged larut mengke tenggen air. Oh nek pun bar diremet-remet ngeten niki pun rampung niki, Pak. Gampang mantap niki. Niki nanti kalau sudah selesai tinggal ditutup rapat. Rapat betul, Pak. Nggih, rapat betul ngeten niki mungkin saged dilakban. Nah, tergantung nanti wadah. Nek wadahnya tutupnya ombong ngeten niki, mungkin dibiarkan sampai 3 bulan insyaallah aman, Pak. Boten jeblok, boten melembung, boten napa-napa. Tetapi nek panjenengan mangke kan ngangge galon nika. Sing tutupe luwih cilik, nggih. Tutupnya itu lebih sempit. Ini dalam proses dekomposisi bahan menika, proses penghancuran bahan selama fermentasi niki terbentuk gas. Gas ini ku saged CO2, H2O napa metana. Nah, gas sing terkumpul itu kan akan membuat wadah ini menggelembung. Niku nek boten dibuka, jeblok. Nek dibuka proses fermentasi gagal. Pripun carane? Tiap hari panjenengan mendokke tutupe. Ngantos ngeces. Ces ngoten niku tapi jangan dibuka nggih. Ampun dibuka. Sekali kena oksigen masuk, niki mikrobias yang teng mriki niki berhenti memfermentasi. Ngeten. Agak mulai meri. Makanya nanti ini
niki namun dikendok ngaten iki nganti jes tetap ditutup, mungkin nek pun kendor niki pun empuk ditutup balik. Besok akan begitu lagi. Itu kira-kira 2 sampai 3 minggu kendoke ngoten iki. Pokoknya nanti di kendoke ngaten ini pun boten ngeces meleh itu berarti ganja sudah habis. Tapi ini harus kencang lho. Kencang Dan mulai mau kendor itu kumpul. Jadi harus efek-efek. Ini pasar kayak sampai turunnya hilang kok. Nah, untuk niteni penyenengan kasih label nggih, sewu. Nanti botolnya dikasih label, isinya kita ngeten iki. Tanggal buat hari ini misalnya 8 Januari. Tanggal panen 3 bulan berarti 8 April. Mungkin panen. Terus airnya tadi pinten dicatat, air 3 liter, gula 300 gram, buah 900 gram. Oh dicatat nggih, iki nggih diteni soalnya nek teng dalem Ibu preso ngeten iki dikira apa? Buah-buahan dikira rujak mungkin. Ngeten nggih. Nah, ini nanti sudah siap ditunggu sampai 3 bulan. Panene pripun carane? Disaring mawon kalau wadahnya kecil, mendingan disaring mawon. Disaring, nanti dapatnya bening-bening ngeten iki, Pak. Ini bening-bening nang nggih niku, bening. Nah, ini ampasnya disendirikan. Nek mungkin sore kok antar lindete. Kental-kental ampun dibuang. Disendirikan, dados sing kental-kental itu disendirikan. Itu nanti pupuk cair bagus sekali. Saged tinggi damel pestisida, saged tinggi damel PGBL. Napa kok keperluan panjenengan pokoknya ini semua jangan dibuang. Termasuk ampas. Ampas menika menawi sudah napa diperes ngaten. Diperes nanti dijemur. Itu disimpen mawon, Pak. Ditabur-tabur iki tempat napa menika sesuk tinggi mlaku tikus coro napa semut niku ditabur-tabur niku mungkin terus tikus coro semutnya melipir. Ngalih nek mboten mati, memang mboten mati, tapi ngalih dia tidak masuk rumah. Atau nek panjenengan misalnya tabungan beras suka pusing migrain sok-sok teman-teman berangkat juga. Ampas yang masih basah tadi, panjenengan malah tambahi air sedikit aja di blender. Terus dimasukin plastik sing wonten silinnya. Sing saged dipengen kon pengen dilemek sari. Dilemek sari nek gegere betul-betul tinggi atus gosek kok. Tapi ini mboten seko panas. Itu mengendorkan salah-salah yang kencang-kencang itu saged mengurangi rasa sakit. Ini banyak yang menggunakan FNC ini ada yang diwadahi nomor dream atau jerigen atau wadah-wadah. Atasnya dikasih kasur pakai untuk tidur. Atau ini dimasukin pemisah lowongan. Ini dipakai untuk tidur. Kok aneh? Ini awal bulan November kemarin teman-teman dari komunitas FAI Nusantara itu sowan langsung belajar langsung ke guru utamanya ini, guru pertamanya yang mengembangkan FAI ini Dr. Sukman Sekitaran. Nah, beliau itu menyampaikan ada kebun, ada farm luas sekali di pinggir pantai. Di pinggir pantai mereka air laut masuk, intrusi air laut masuk sampai membuat air sumurnya itu asin. Tanahnya ini mboten saged ditanami karena kadar garamnya tinggi. Nah, ini sudah ditreatment pakai ekoenzim 2 tahun itu. Ini sekarang sudah bisa ditanami, bahkan tanaman buah-buahan yang tadinya nggak bisa hidup, bisa hidup. Sayuran-sayuran itu nek kadar garam tinggi kan mati panas. Ini sekarang sudah bisa hidup. Artinya menapa? Kalau ekoenzim ini bisa kontak ke tanaman yang bermasalah sing mau mengandung kimia, misalnya residu kimia dari pertanian sebelumnya, menikah mengandung residu pestisida kimia yang dari pertanian sebelumnya, ini bisa membersihkan. Kula nanti praktek ini di tempat kakak sing gadah bengkel mobil Pak wonten mandi. Jadi tanahnya sekitarnya itu
lajeng kula tanami angkong bener angkung menika katungane Pak Musmani yang merah itu karena kakak saya stroke Pak, kakak saya perempuan itu stroke, suaminya punya gangguan kok hitam di ini betul sakit betul Pak, karena mengandung oli. Karena buangan oli sembarangan ketika barang itu akhirnya kula semprotin ya saat ini kan ada di pagar-pagarnya membeli anggur. Jadi nek obat itu sudah tidak usah ke dokter. Kon anggur itu diumploki setiap esok itu 7 butir itu. Artinya ini sebenarnya manfaatnya kalau manfaatnya enzim itu luas sekali. Tapi kita bisa kelompokkan menjadi 4 kelompok manfaatnya. Yang pertama itu untuk membantu kebutuhan sehari-hari di rumah. Contoh misalnya ekoenzim ini nanti kalau sudah jadi larutan seperti ini, bisa untuk ngepel lantai, bisa untuk membersihkan kaca, keramik sing tengene kompor niku, sak kompor-kompore anu wonten minyak-minyak itu dibersihkannya pakai ekoenzim ini saja langsung. Bisa untuk nyemprot WC atau dituang ke WC. Ini mencegah mampet. Jadi kalau selama ini keluhan di WC itu mampet, itu ngatasi ngangge bahan kimia ngangge polimer sing keras-kerasnya lho Pak. Kan pakai tangan saja perih, misalnya bisa niku memang bersih Pak, salurannya bersih. Neng teng septic tank bakterinya mati. Sehingga kalau bakteri mati mboten saged makan kotoran kita. Permukaannya kotoran kita itu jadi mengeras seperti batam. Nah kalau sudah seperti ini jadinya vakum. Buat nek disoki banyu pun mboten saged nampani. Jadi dianggap penuh atau mampet gitu. Padahal sebenarnya belum penuh. Tapi karena bakterinya mati, karena bahan kimia itu kemudian mengeras permukaannya, bakteri ini kan bakteri tetap bernapas nih yang masih di dalam. Kenapa gasnya nggak bisa keluar karena pengeras ini? Nah, itu jadinya dianggapnya mampet. Mudah-mudahan sedot. Tukang sedotnya seneng wae wong kayak duit iki. Kayak tambah larang ya kita orang terus ada disedot. Harus niku. Padahal janjane sing disedot dia enggak banyak. Besok ini tuh 14 gitu. Itu tahun sebelum tahun 2009 ketika saya sudah mengenal aktivator itu sudah BC itu sudah dimasukin aktivator bakteri yang masih hidup. Nah nek saniki itu enzim satu gini aja nek dalu di sok teng BC jangan disemprot dulu atau jangan disiram dulu, jangan dipakai dulu. Besok pagi sebelum dipakai baru senyor masuk septic tank kemudian pakai seperti itu. Ini bakterinya nanti kalau masih ada hidup di septic tank makan kotoran kita mendak kecuali memang penuh betul ya. Nanti sudah setelah 50 tahun mungkin penuh. Itu yang manfaat pertama Pak, termasuk bisa untuk umur. Nek untuk umur ampun dilek. Pokoknya minggu umur dong. Sakit tinggi kremas. Ini baru saya praktek kemarin tanggal berapa 2 saya praktek di rumah saya bikin ekoenzim. Sak turunannya Pak, damel sabun, damel lilin, damel masker gitu. Itu bar nyambut gawe ketumbian terus kalau di kremas. Sudah ini sudah lebih dari seminggu ini, sudah mau seminggu ini buat apa? Nah, misalnya tadi, termasuk untuk bikin sabun mandi, bahkan pulang memang betul contohnya, ke susu ternyata. Nah, kan deh, itu yang manfaat pertama yang untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua itu untuk kesehatan, Pak. Untuk kesehatan ini bisa, tadi Pak Slamet ngerti bisa untuk apa kulit sing luka. Kulit sing gatelan, rangen macam-macam orang, termasuk yang untuk masker. Kemudian yang manfaat berikutnya yang untuk pertanian peternakan Pak. Pertanian sakit kandung pupuk cair, sakit untuk karena ini mengandung buah-buahan, enzim buah-buahan ini vitamin hormonnya tinggi, ada bisa untuk semprot langsung daun. Ada. Kemudian nanti kalau mau dibikin pestisida organik gampang, tinggal ditambahi bahan yang untuk pestisida organik. Biasanya nek penjenengan pakai apa? Napa?
betul. Bahan pestisida nabati sering tanaman, daun, buah, biji, nah, niku PGPR Pak. PGPR menika pupuk jadi Bu. Pupuk. Tapi kalau pestisida menika anak saya sedang mencoba mimba, niki to niki yang saya iki ketoke kaya ngene niki nek teng kampung niki do dipencasi do ditegori. Anak wite gede niki nek rontok mblegeri dereng ke sami preso manfaatnya. Nggih, karena niki pahit banget. Kulon adik kulon duwe mini pun ditegur, mbak kulon duwe mini pun ditegur. Niki lek golek nganti tekan lor pasar telo niki. Nah, terus biasanya onten ngaten niki Pak, bawang putih. Niki loro niki gabungan loro niki mawon yang saya pun ampuh untuk ngusir napa menika ulat gelayak, kemudian napa menika kutu setegul. Agak banyak ini spektrumnya hama atau penyakit yang bisa dibagi agak banyak. Nek penjenengan tambahi misalnya daun pepaya, daun mint napa melih kula niku ingin percobaan kalih anak kula niku bikin pestisida itu 7 macam Pak. 7 macam, 8 macam dengan ditambahi ekoenzim. Yang satunya itu napa mereka daun pepaya, daun mint, daun mindi, terus bawang putih, buah biji lerak besok. Biji lerak itu terus buah dan biji mauni. Kali sebentar beli pakai dicoba dewe-dewe tenggen wadahnya dan iki ekoenzimnya dikasih 80%, yang 10% kita masukkan bahan-bahan ini terus difermentasi 1 bulan. Niki bahan dasarnya pakai ekoenzim yang nanti sudah jadi. Jadi ekoenzim yang sudah jadi niko kita masukkan ke wadah itu 80% aja. Nek niki 1600 berarti 80%-nya 1280 mili. Ada ini kemudian bahan pestisidanya monggo nanti mau bawang putih langsung dicampur-campur sakit, mau sendiri-sendiri sakit. Kalau ingin percobaan sendiri-sendiri itu untuk mengetahui niki Pak, ngusir rayap preso. Niki nek positif nanti bisa mawetkan kayu Pak. Terus nek positif meleh pestisida organik ini akan kita campur dengan cat. Nek ngecat itu sak diparingi toya to Pak. Nah ini kita pakai air ekoenzim Pak. Dan menikah nanti kalau dioleskan ke tembok, ke kayu niku anti rayap. Nah ternyata dari percobaan mereka ada yang fungsinya itu repellent atau pengusir saja, ada yang memang membunuh, ada yang memandulkan. Nek memandulkan kita nggak bisa mati. Percobaannya cuma ini rayap gitu, kasih kapas yang diberi larutannya kan dicoba, didatar. Nek rayapnya buatan mati, nek dongali itu berarti dia mengusir. Mungkin karena baunya, bawang putih, daun mint, kalian nama mereka itu musir. Nek niki membunuh Pak. Jadi kalau kayak kapas yang dikasih ini mau, udah mati atau sing lumong, tapi nanti berapa hari mati Pak. Ternyata ini daun pepaya, lerak mauni itu termasuk yang membunuh. Ya nek awet dhewe nyampur, berarti kan awet wis bisa nek kok ambune mungkin nek ngusir. Walang sangit, hama itu nggak akan mendekat. Nek terpaksa dia mendekat, kayak ular kan tetap dong ngerayap dia. Terpaksanya dia makan daunnya, ini nek kena pestisida ini mati. Ini jenisnya racun bentak. Racun bentak itu nek ke senggol, nyentuh tubuhnya hama atau kemakan itu dia mati atau mandul. Riyen kula tau ditekoni sing gawe mandul tikus ki apa? Gadung. Bisa nggih? Gadung itu juga pestisida, Pak. Ning ampuh tinggi tikus. Kenapa? Tikus iki mandul, Pak. Besok nggak bisa punya anak. Jadi dia merusak organ reproduksinya tikus. Tikusnya tetap urip Pak, dia tetap mangan. Neng sesuk ora iso duwe anak. Nah ini kita memanfaatkan ini kan yang sekitar kita kan luwe-luwe melimpah gitu. Tinggal penjenengan mengamati aja. Penjenengan saat ini ngendika napa pun.
dari daun yang ada di sekitar ini. Itu kalau tidak punya manfaat untuk manusia, ya obat untuk hewan, ya obat untuk tanah, ya obat untuk tanaman pun tak niki. Mula Gusti Allah kalau yakin menyebut surga itu napa nih mengalir air di bawahnya ngaten nggih, buah-buahan tumbuh-tumbuhan kita ingin tinggal ngaten gitu. Itu kita Indonesia. Itu Indonesia gitu. Saat ini nek teng Afghanistan mboten nonton kali. Ini nek Indonesia ya ampun. Nah, saat ini meng garek kita bersyukur napa mboten. Yang sing wis diparingi luwih kaya ngono kok kita ini mengambil bahan kimia sing meracuni itu yang merusak itu. Artinya saat ini kepada kita semua. Gusti Allah memaringi napa istilahnya? Ya istilah nek kowe kepengin sehat wasilahe ya wis akeh kabeh kan ngoten niku. Jadi monggo nanti untuk ini Pak Isim sampun dados untuk ininya nanti kita tinggal begini aja Pak Sewu. Ini gampang mawon, tapi gampang Pak Mas. Kita ambil 80% supaya tidak penuh bau. Ini kan Pak Isim pun dados di sini iki. Lah aku belum duwe sing dadi ya aku lagi gawe. Mboten napa-napa nunggu 3 bulan. Nek mboten tahan nunggu 3 bulan hamur wis ora oke. Jadi Pak Sam. Siap ya Pak Sam. Nah. Oh niki. Penjenengan tinggal yang bawang putih ini kalau 1.600 gram niku 10%-nya pinten? 160 gram ya Pak nggih. 160 gram dengan tinggal timbang saja. Aku setengah on ya Pak. Tunggu sedikit. Naik ada onten pertanyaan monggo lho Pak. Nggih, monggo Pak. Yang eksim. Nggih, niku saged kangge nyemprot daun nek mau dimanfaatkan untuk pupuk cair, semprot langsung daun Pak. Dosisnya 1/1000 aja. 1/1000 niku berarti 1 ml per liter. Kok sih dikane mboten yakin. Mungkin larutannya warnanya mek ngaten iki. Nggih, niki. Nek mboten yakin saged ditambahi ta, Pak? Nek ditambahi godhongnya mungkin terus malah do garing. Lah iya, kekendelan kepanasan. Kenapa? Ekoensi menika nanti kalau panen kualitasnya bagus, tandanya 2 Pak. 1 segar mboten busuk. Baunya segar, asam-asam segar buah-buahan. Kadang-kadang bau tape, kadang-kadang bau gula molasenya masih. Intinya mboten busuk 1. Yang kedua, nek diukur pH-nya itu di bawah 4, berarti asam. Lah nek asam itu nek kokean tanamannya mboten kuat. Nggih, tapi sebenarnya gizinya banyak. Caranya yakin aja, kuat-kuat yatine we. 1 per liter. Nek 1 tong ngeten iki panjenengan larutke ke 5 liter. 1 bigen ngeten iki cukup diisi 1 tutup. Kok rami tayani? Kok rami tayani mboten percaya nggih. Sakniki nek anu ngeten iki Pak. Tanaman sing sami rusak panjenengan potong. Namanya di pruning nggih. Pruning niku panas. Terus panjenengan semprot ini 1/1000 mau nih kok. 1/1000 nggih 1/1000. Nah, panjenengan semprot. Nanti tubus baru itu berapa hari? Bandingke kali nek saya punya pupuk kimia kan teng tanah nggih Pak. Niku asline kok dia bisa bereaksi cepat ke sana itu karena dia larut. Ngoten. Nggih, tapi sebenarnya ini tidak mempercepat tumbuhnya tubuh. Kenapa? NPK namungan isine. Nitrogen niku nggih memang guru pertumbuhan vegetatif, P niku jenenge pembuahan, K niku untuk pembuahan anti rontok dan lain sebagainya. Memang ning butuhe 3 ini. Sebenarnya nek ekoeksim niki komplit tanaman itu butuhe niku sewu selain matahari, air juga butuh unsur hara ning mboten ning telu kok niku 16 Pak. 16 butuhe niku 9 makro,
7 mikro, 90 niku WHO NSPK CAMD niku 9. Sing mikro napa? Besi mangan seng, tembaga, kobalt mangan CL 7. Butuhe niku 7. Lah nek jenengan pupuk kimia tok mboten cukup karena memberi 3 saja. Nggih. Niki sing marake mboten sehat iku selain ini berlebihan yang saya nek panjenengan pupuk padi sak hektar kinten-kinten butuhe niki pinten? 1,150 kilo per hektar gitu. Niku sing diserap tanaman asli ning 1% Mak. Ning 1% kenapa? Saluran pengangkutnya niku kuate nampung ning 1% dari pupuk. Kelebihannya kemana? Tanah, air, ngeracuni kita semua. Padahal dengan saya penjenengan nek menungso niki mboten kaya tumbuhan, nek tumbuhan niku dikeki urea, urip. Nek menungso mangan urea pripun? Mangan TSP nopo SP36 kira-kira nek menungso nek tanaman mau, tapi maunya cuma 1%. Ngoten. KCl, KNO3 niku nek tanaman kurone nggih 1%. Kelebihannya kemana? Dipaksa pun mak menungso. Larut ke air sungai, nanti masuk ke sumur. Penjenengan minum itu racun setiap hari. Yang 99% itu lari semua. Dan itu yang bikin sakit itu. Nah saat ini nek organik kelebihannya 1, mungkin tanaman wis entuk siraman, wis entuk matahari, unsurnya ini komplit. Butuhin apa meleh? Hormon, vitamin. Niku terpenuhi semua dari organik asli nih. Cuman kita itu nggak yakin. Kenapa? Niki kandungan unsurnya dibanding kimia lebih aduh memang. Ini mungkin hanya nggak sampai 2% dari pupuk kimia. Misalnya sementan iki, ekoenzim. Dan pupuk sementan iki rak pun curah-curah gitu. Ya nek dilarutke NPK wau, urea, TSP, KCl wau nek dilarutke nggih pun curah-curah. Niki kadarnya hanya 1% dari kenapa pupuk kimia. Mungkin nggak sampai. Sehingga untuk mendapatkan reaksi yang sama ini butuh lebih banyak. Ini nek penjaringan berikan langsung kabeh niku Pak kekendelan. Berbagai bersama maka diberikannya bertahap. Yang protein enggak sering itu sing dari keluhan ya Bu. Nek yang prot kok seminggu ping pindho ping telu. Padahal kita memberikan itu sithik-sithik namanya niki slow release fertilizer, pupuk lambat larut, pupuk lambat serap niku pupuk organik. Nek panjenengan Klaten atau sini kita kalau makan ya saya nek makan langsung sak piring untuk entek mboten, entek nek ganti rasa tangi. Gitu. Nek diberikan sithik-sithik sing ngelehe ra apa-apa, sing esuk didahar esuk dipakai untuk tenaga, siang ditambah sithik-sithik meneh, sore tambah sithik-sithik meneh. Sering mboten? Sering. Aku mangan sedina ping 3 pisan bae lek. Langsung 2 piring. Monggo. Ning bar kuwi dayek mboten saged laku. Ibaratnya ngoten niku. Dadose kita ini yo kira-kira tumbuhan itu kan juga makhluk hidup. Yang dia makan pun tidak boleh berlebihan. Nggih, jadi diberi pupuk kok 150 kilo per hektar yo gelem. Ning nggih niku pengablak itu kan dahar hasil bumi itu ya boleh. Nablak itu kopeng. Masuk sayuran itu lereng merbabu. Kurang ya? 100 ini cekap Pak. Oh, niki mungkin carane namung digrebek saged, di blender saged, dirancang saged. Monggo Pak. Oh, napa tengene Pak? Iki aja dilebih. Iki putihnya tadi saged, ketoke saged, saya mau ngregeti. Apa jenenge Pak? Rimbo. Rimbo.
Tapi motor-motornya kula dhewe dereng ngantuk, dereng ngantuk.